Halo, nama saya Theo Richard. Di sini saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan proses pembentukan logam dengan metode forging. Nah, forging atau penempaan adalah pembentukan logam dengan cara penekanan yang diberikan secara manual maupun mekanis. Proses forging ini merapatkan butir atau serat pada produk yang akan dibentuk di antara dua cetakan. Nama saya Nurdiansyah Ali. Berikut jenis-jenis forging. 1. Hammer forging, proses penempaan produk berbentuk daftar terhadap benda kerja yang sederhana dan skala produksinya kecil. 2. Draw forging, proses penempaan produk oleh logam panas plastis yang dipaksa mengisi bentuk die dengan cara penempaan. 3. Press forging, proses penempaan produk yang dilakukan secara perlahan-lahan sampai menghasilkan aliran logam, biasanya dikerjakan tanpa die dan hammer serta anvilnya berbentuk datar. 4. Offset forging, proses penempaan produk yang dikhususkan dengan pembesaran diameter pada ujung batang logam dengan cara penekan dalam arah yang memanjang, biasanya berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja berbentuk silindris. 5. Swagging, proses penempaan produk dengan pengurangan diameter yang berbentuk bulat atau solid maupun berongga, dilakukan dengan cara penempaan secara berulang-ulang. Swagging juga dapat membentuk kerucut dan mengurangi diameter dalam maupun luar penampung. 6. Roll forging, proses penempaan produk dengan mengurangi ketebalan dari bar bulat atau datar, biasanya memproduksi poros, pegas daun, dan batang taper. Perkenalkan, nama saya Luis Casillas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian pembentukan logam. Pembentukan logam atau metal forming merupakan pengubahan bentuk logam dengan memberikan gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan maupun mengubah atau memperbaiki sifat-sifat fisik dari material logam sesuai spesifikasi yang diinginkan. Proses pembentukan logam ini mengubah produk serta memperbaiki sifat logam dengan cara memperbaiki struktur mikronya. Contohnya, menghomogenkan dan menghaluskan butir, memecah dan mendistribusikan inklusi, menutup rongga cacat coran, dan memperkuat logam dengan mekanisme pengerasan regangan. Diberikan pada benda kerja menimbulkan reaksi berupa tegangan tekan dari perkakas terhadap benda kerja, misalnya drawing, tube drawing, heat drawing, ironing, dan spinning. Yang ketiga, pembentukan dengan gaya tarik, misalnya stretching dan expanding. Yang keempat, pembentukan dengan gaya tekanan, misalnya bending. Yang kelima, pembentukan dengan gaya geseran. Perubahan yang disebabkan oleh geseran, baik oleh tekanan geser maupun momen puntir, misalnya proses shearing. Perkenalkan, nama saya Christian Valeri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi pembentukan logam. C. Pembentukan logam berdasarkan bentuk benda kerja. Pembentukan benda kerja masif atau pejal, contohnya adalah rolling, forging, serta extruding. Pembentukan benda kerja lembaran logam, plat atau sheet, dan rod atau batang, contohnya adalah proses penarikan dalam, stretching, tekuk, wire drawing, ataupun cold heating. D. Pembentukan logam berdasarkan tahapan produk. Proses pembentukan primer adalah proses pembentukan yang menghasilkan produk-produk setengah jadi, yang dimana akan menjadi bahan baku proses pembentukan selanjutnya. Contohnya adalah proses pencanaian blat baja dari ingot ataupun slag. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan sekunder, di mana proses pembentukan lanjut dari hasil proses primer menjadi suatu bentuk yang lebih final. Contohnya ada proses penarikan kawat dari batang kawat. Perkenalkan, aku Kevin Christian, dan pada kesempatan kali ini aku bakal presentasi tentang klasifikasi forging. Klasifikasi forging itu terbagi atas 3. Yang pertama ada open dice forging, yang kedua ada closed dice forging, dan yang terakhir ada flashless forging. Nah, kira-kira apa aja sih maksud dari semuanya itu? Kita bakalan ngulik, kita bakalan ngupas semuanya. Yang pertama ada open dice forging. Open dice forging dalam bahasa Indonesianya adalah penempaan dice terbuka. Nah, dalam open dice forging ini merupakan proses tempa yang sederhana, yaitu dengan menggunakan dice block yang sederhana. Nah, untuk open dice forging itu seperti itu. Dan yang kedua ada closed dice forging. Closed dice forging adalah dalam bahasa Indonesianya adalah penempaan cetakan tertutup. Maksudnya apa tuh penempaan cetakan tertutup? Jadi pada closed dice forging ini contohnya ada benda kerja yang bakalan dibentuk.
tapi dibentuknya tuh menggunakan cetakan. Nah, nantinya closed deforging itu seperti itu. Kalau yang open deforging menggunakan dice block sederhana, kalau closed deforging menggunakan cetakan. Dan dalam proses closed deforging ini tuh menggunakan cetakan dengan bentuk tertentu pada permukaannya. Nah, jadi otomatis bentuk yang dihasilkan pada permukaan cetakan akan membatasi aliran logam secara signifikan. Nah, untuk closed deforging seperti itu. Dan yang terakhir ada flashless forging. Flashless forging itu apa sih? Flashless forging adalah penempaan tanpa flash. Nah, untuk lebih jelasnya, benda kerja yang ditempa sepenuhnya itu dibatasi di dalam cetakan dan otomatis tidak ada flash yang dihasilkan. Artinya seperti itu untuk flashless forging. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan nih guys, hal-hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman tentang flashless forging ini adalah volume benda kerja awal harus sama dengan ruang pada rongga cetakan dalam toleransi yang sangat dekat. Jadi otomatis nggak boleh lebih ataupun nggak boleh kurang. Artinya dalam flashless forging seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi kami semua. Jikalau ada kata-kata tidak berkenan atau ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan, kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami presentasikan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan, dan kami undur diri. Mari selamat sore. Thank you semuanya. Thank you.